Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajis SAG, asal dari SDN Katulampa 5 Kota Bogor, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 LPTK UIN Salatiga. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan pembelajaran hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, Bapak akan mengabsen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Nadia. Nadia kenapa? Sakit. Kita doakan bareng-bareng semoga Nadia lekas sembuh sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Oke. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita akan membacakan surat-surat pendek. Al-Lahab. Udah pada hafal kan? Ya, ayo kita bareng-bareng tahu dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahabin wa ra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Kita berdiri dulu menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Libahi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Untuk memulai pembelajaran, Bapak ingin mengulas pembelajaran yang lalu. Nah, pembelajaran yang minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Bab sebelumnya Asmaul Husna. Ada yang tahu gak berapa sih jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? 9. Betul. Terus arti dari Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang baik. Nah, sekarang ini kita masuk ke pembelajaran baru yaitu bab 3. Judulnya apa? Aku anak soleh. Subbabnya yang akan kita pelajari itu saling menghargai. Siapa yang tahu saling menghargai itu apa sih? Siapa? Maryam, coba silakan. Saling menghargai adalah sikap saling menghormati perbedaan baik suku, agama, budaya, bahasa, dan ras atau
Oke, betul. Tepat sekali. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Maria. Oke. Bagus. Good job buat Maria. Selanjutnya, saling menghargai itu apa? Ada yang tahu lagi? Siapa yang berani? Ari, silakan. Sikap menerima dan mengakui terhadap orang lain yang memiliki perbedaan. Betul. Good job buat Ari. Kasih tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah ya. Kalian udah ada sedikit paham. Kayaknya udah pada belajar di rumah. Mulai kita akan bahas tentang materi ini. Judulnya indahnya saling menghargai. Kalian sudah tadi ada yang jawab, perwakilan dari teman kalian. Nah, tujuan pembelajarannya nih, yang pertama siapa yang mau baca? Jam, silakan. Menjelaskan arti sikap saling menghargai. Oke, yang pertama menjelaskan arti sikap saling menghargai. Nanti akan kita bahas saling menghargai itu kayak gimana, terus artinya kayak gimana, nanti kita bahas. Yang kedua, Laras, silakan. Menyebutkan contoh menghargai perbedaan. Lanjut. Manfaat dari saling menghargai. Mengetahui manfaat dari saling menghargai. Ada sedikit video. Nanti ada pertanyaan di videonya ya. Hai teman kece, namaku Salam. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai dong. Ada mah bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Salam. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Sudah memperhatikan video ini? Seru tidak? Paham tidak? Paham nggak? Oke, sekarang Bapak kasih waktu nih. Sebelum memulai diskusi, kita kasih tepuk semangat dulu buat kita bareng-bareng. Tepuk semangat baru. Semangat. Oke, sekarang kalian berdiskusi bersama kelompoknya. Udah berkelompok ya. Nah, apa? Coba kalian jelaskan apa isi dari video tersebut. Oke, siapa aja Bapak kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi. Nah, nanti Bapak tanya ya satu kelompoknya. Minimal ada 3 kelompok yang Bapak tanya. Silakan berdiskusi. Sudah siap? Mana suaranya dong yang semangat? Sudah siap belum? Nah, sebutkan ya, misalkan aku namanya siapa dari kelompok berapa, ya? Paham? Siap? Siapa yang berani? Silakan angkat tangan. Laras dari kelompok berapa? Laras dari kelompok berapa? 2. Oke, silakan. Coba suaranya kencengin ya. Apa yang dimaksud dengan video yang tadi kita tayangkan? Harus menghargai orang yang Ya. Oke, keyakinan dan perbedaan pendapat. Bagus. Bagus sekali dari kelompok 2. Kasih tepuk tangan dulu dong dari kelompok 2. Udah mewakilkan. Ya. Menurut Maryam apa isi dari video tersebut? Suaranya kencengin ya. harus tetap berteman dengan baik meskipun memiliki perbedaan dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Oke, bagus, tepat sekali. Kasih tepuk tangan buat kelompok berapa? Kelompok 5 ya. Kasih tepuk tangan. Ya. Semua yang kalian sebutkan, yang kalian jawab itu betul semua. Nah, di Indonesia ini banyak sekali suku. Ada suku apa? Coba. Sunda,
Jawa, Batak, Dayak, Betawi. Nah, itu banyak sekali perbedaan sesama suku. Nah, misalkan suku Sunda ngomongnya pakai bahasa Sunda, ada juga pakaian khasnya, makanan khasnya, ya. Nah, ketika kita berbeda suku, apa yang harus kalian lakukan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam beragam suku, bangsa, warna kulit, bahkan pendapat dan keyakinan. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk berpecah belah, melainkan sebagai ladang untuk saling belajar. Apa itu saling menghargai? Saling menghargai adalah sikap untuk menghormati, menerima dan mengakui perbedaan. Dengan saling menghargai, kita menciptakan hubungan yang harmonis dan damai. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, kita baca bareng-bareng ya. Paus dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanau Allahu ilaihi wa la tabghil fasada fil ardh. Artinya, serta berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat baik kerusakan di bumi. Sini ada 3 bentuk perbedaan yang harus dihargai. Yang pertama, perbedaan suku dan budaya. Nah, yang kedua, perbedaan keyakinan atau agama. Dan yang terakhir, perbedaan pendapat. Nah, ketika kita menghadapi seorang yang berbeda budaya, suku, kita harus saling menghargai. Tidak boleh mengejek. Mengejek itu perbuatan apa sih? Perbuatan tercela. Perbuatan tercela boleh dilakukan tidak sama kita? Tidak. Nah, ketika kita melihat perbedaan suku, perbedaan budaya, oh dia mah budayanya bajunya pakai kayak gitu, logat bicaranya kayak gitu, jangan kalian mengejek atau mempertawakan. Nah, kalian harus menghargainya. Dan biar apa? Biar kita dihargai oleh orang lain. Nah, yang kedua, menghargai perbedaan agama. Agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada para pemeluknya. Menghargai perbedaan agama berarti tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain dan tetap menjaga hubungan baik dengan mereka. Nah, salah satu cara sederhana tidak mengganggu dan merusak acara teman yang merayakan hari besar agamanya. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Setiap orang memiliki cara berpikir dan pandangan yang berbeda. Menghargai perbedaan dan pendapat berarti mendengarkan, sabar, dan tidak langsung menyela. Seperti kalian berdiskusi yang sehat tanpa emosi adalah cara terbaik untuk memahami sudut pandang orang lain. Selanjutnya, banyak sekali manfaat saling menghargai. Yang pertama, coba siapa? Oke, Nai, silakan. Manfaat saling menghargai. Oke, ketika kita saling menghargai, yang pertama, manfaat saling menghargai. Hubungan pertemanan menjadi lebih erat dan lingkungan sekitar terasa lebih damai. Pemanian, silakan. Kita juga dapat belajar banyak hal baru dari orang lain, seperti budaya, tradisi, dan cara berpikir. Yang kedua, kita juga dapat belajar banyak hal baru dari orang lain seperti budaya, tradisi, dan cara berpikir mereka. Saling menghargai juga menciptakan suasana yang nyaman untuk semua orang. Sampai di sini? Paham tidak? Oke, nah, selanjutnya akan ada lembar kerja kelompok. Nah, kalian sudah berkelompok. Nanti Bapak kasih kertas untuk kalian kerjakan. Kelompok 1 dulu, kelompok 2, kelompok 5. Nah, tugas ya, Bapak jelaskan dulu ya. Nanti kita bikin kesepakatan waktu untuk mengerjakan. Cara mengerjakannya itu ada gambar. Setiap kelompok memberikan
apa ya, memberikan pendapat. Maksudnya apa? Kalian jelaskan. Lalu Bapak kasih waktu 3 menit. Siap tidak? Siap? Tidak, 3 menit untuk mengisi pendapat yang kalian lihat gambarnya itu. Nah, setelah itu Bapak kasih waktu 3 menit. Sudah waktunya habis, misalkan 3 menit, langsung oper ke sebelahnya gambar itu. Paham? Paham tidak? Misalkan dari kelompok 1 ke kelompok 2. Dari yang gambar kelompok 2 kasih ke kelompok 3. Kelompok 3 kasih ke kelompok 4, kelompok 4 kasih ke kelompok 5, kelompok 5 kasih ke kelompok 1. Silakan mulai dari sekarang. Kerjakan. Bapak izin keliling ya sambil menilai kelompok mana yang tidak membantu temannya. Pak 1, silakan dioper ke teman kelompok sebelahnya. Dari kelompok 1 ke kelompok 2. Ya, silakan. Boleh kalau Hilmi punya pendapat, kasih tahu ke temennya. Pendapatnya aja kayak gimana, menurut kamu yang digambar itu apa? Mulai, lanjut. 3 menit lagi. 5. Bareng-bareng, 1, 2, 3. 5. 4, 3, 2, 1. Oke, silakan dong. Siapa yang nulis ini? Riam. Oke, bagus. Bantu oleh Nail. 3, 2, 1. Oke, selesai. Pensilnya atau pulpennya ditaruh. Angkat dulu kertasnya, diangkat dulu. Angkat. Sudah? Semua kelompok, misalkan kelompok 1 semuanya ke depan. Nanti kamu baca kesimpulan dari gambar tersebut. Ya. Mana kelompok 1 silakan ke depan semuanya. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1 dong. Ya, kelompok lain boleh duduk yang rapi. Perhatikan. Silakan kesimpulannya apa dari gambar yang pertama. Kita ketika berteman tidak boleh membeda-bedakan, harus saling menerima kekurangan, tidak boleh mengejek dan mencela. Jika kita menerima perbedaan dan kekurangan, maka akan tercipta saling menghargai. Terima kasih buat kelompok 1. Kelompok 5 silakan ke depan. Jadi saat bertemu banyak perbedaan atau orang dari agama lain, kita harus menghargai dan menghormatinya dengan baik agar terciptanya keharmonisan. Baik menerima pendapat saat berdiskusi dengan tidak emosi atau menganggap pendapat sendiri yang paling benar. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan buat kelompok 4 dulu dong. Nah, semua yang tadi kalian paparkan, yang kalian simpulkan itu semuanya betul. Nah, kesimpulannya, keberagaman adalah anugerah yang memperkaya kehidupan kita. Dengan saling menghargai, kita menciptakan dunia yang penuh dengan kebahagiaan, perdamaian, dan saling pengertian. Mulailah dari langkah kecil seperti menghormati teman yang berbeda untuk menciptakan perubahan besar dalam kehidupan bersama. Jadi ketika kalian melihat orang asing atau berbeda suku sama kalian, kita hargai. Kita harus saling menghargai. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Sekarang Bapak mau refleksi untuk pembelajaran hari ini. Silakan kalian checklist saja. Checklist ya. Nah, nih. Bapak bagiin. Sudah? Kalau sudah, dikumpulkan kepada ketua kelompoknya, lalu ketua kelompoknya langsung ke depan. Sudah semua? Sudah. Sudah di akhir pembahasan kita sampai di sini. Nah, harus kita ketahui dan harus kita ingat. Perbedaan bukan alasan untuk terpisah.
melainkan kekuatan untuk saling bersatu. Hargai dan nikmati keberagaman di sekitar kita sebagai anugerah yang luar biasa. Pembelajaran hari ini kita harus menghargai kepada siapa? Orang lain, agar kita bisa dihargai oleh orang lain itu. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat dan kita praktekkan ketika kita bertemu dengan orang lain yang berbeda. Cukup sekian dari Bapak. Silakan tutup ketua kelasnya. Pesta Edo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian ya dari Bapak. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.